warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madura, kembali lagi di Liputan Warta Madura bersama saya Disa Zamratul Madaniyah. Mengabarkan Senin 5 Januari 2026 telah diselenggarakan Educare Pro yang bertempat di Gedung Islamic Center Keraksaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan seputar dunia perkuliahan kepada para pelajar SMA. Dan saat ini saya sudah terhubung langsung dengan rekan saya Anissa Anindya di lokasi. Terima kasih kepada rekan saya Disha. Sekarang saya berada di lokasi dengan salah satu narasumber. Boleh perkenalan dulu Kak? Halo semuanya, perkenalkan saya Kindi Nasya Putri Siono, bisa dipanggil Kindi. Saya bersekolah di SMA Tunas Luhur, sekarang saya posisinya kelas 12. Makanya? Ya, perkenalkan saya Luna Inayah Maulida, saya dari SMA Tunas Luhur juga dan satu kelas sama Kindi kelas 12. Oke Kak, gimana nih perasaannya mengikuti acara Expo Kampus hari ini? Kalau untuk saya pribadi senang ya, karena mungkin ini bisa dibilang event pertama di Kabupaten Probolinggo, di mana juga masih banyak anak-anak SMA, termasuk saya pribadi juga masih belum terlalu mengenal apa itu kampus, apa itu dunia kampus. Jadi dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan kita untuk mencari kampus impian terbaik. Kalau kakaknya? Menurut saya acara ini sangat informatif sekali. Dari awalnya kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada kumpulan dari beberapa kampus dan akhirnya kita banyak tahu banget tentang jurusan-jurusan yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Kira-kira udah nemu gak nih mau ke kampus mana? Kalau untuk aku pribadi ya, sebenarnya aku pengen masuk ke kedinasan ya, berhubung di acara ini nggak ada kedinasan nggak apa-apa. Karena aku juga harus punya planning ya, kalau emang tidak keterima ya, Allahualam, kalau tidak keterima di kedinasan aku harus juga punya planning di universitas. Kalau universitas sendiri aku pengen ngambil prodi FISIP di Universitas UNED. Kalau kakaknya? Sebenarnya jurusan yang pengen aku pingin banget itu kebijakan pendidikan, tapi dari kampus yang ada di sini tuh sama sekali gak ada yang nyediain. Jadi mungkin agak kepikiran atau tertarik ke apa tadi itu ya, yang PT KAI. Habis itu juga ya yang di bandara-bandara itu juga tadi kalau nggak salah. Pramugari ya? Iya. Kira-kira apa nih harapan untuk acara kedepannya? Harapan untuk kedepannya ya semoga masyarakat Probolinggo bisa semakin maju deh. Jadi banyak anak-anak muda yang bisa melanjutkan kuliah di universitas yang terbaik. Mungkin harapannya untuk tahun-tahun kedepannya lebih bisa mendatangkan kampus-kampus impian atau top besar gitu ya. Lebih banyak lagi ya? Ya, jadi mungkin banyak juga jurusan yang bisa kita tahu. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Semoga keterima kampus impian semua ya Kak. Sekarang saya bersama salah satu narasumber. Boleh perkenalan dulu Kak? Oke, halo. Saya Hilmi, dari Bina Avia Persada Jember. Itu lembaga pendidikan dan juga pelatihan profesi transportasi jasa. Bina Avia Persada Jember tuh apa sih Kak? Oke, jadi kami di sini merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan profesi transportasi jasa, Kak. Kira-kira bedanya Bina Avia ini dengan perkuliahan yang lain tuh apa ya? Oke, kalau bedanya kan kalau di perkuliahan yang lain nih, baik itu negeri maupun swasta, mereka itu kan pendidikannya cukup panjang ya Kak ya. Bisa 3 sampai 4 tahun dan nanti kerjanya cari sendiri. Tapi kalau di Bina Avia Persada, masa pendidikan kami cukup singkat. Jadi cukup 7 bulan maksimal pendidikan di kelas dan nanti kami ada yang namanya bonus bantuan penyaluran kerja. Berarti kayak langsung kerja gitu ya Kak? Betul. Jadi nanti untuk penyaluran kerjanya itu kami bantu Kak. Kira-kira persyaratan apa aja nih Kak yang dibutuhkan untuk masuk Bina Avia? Oke,
Oke, tentunya yang pertama adalah ada yang namanya kriteria nih, karena kan kami kan sudah bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan, baik itu di bidang seperti di airline, kemudian di kereta api, perbankan, perhotelan, seperti itu. Jadi persyaratan yang utama adalah tentunya tinggi badan dan berat badan Kak. Kalau untuk perempuan minimal tinggi badan 158 dan laki-laki 170 dengan berat badan ideal. Berarti Bina Avia ini bukan untuk penerbangan aja ya Kak? Betul sekali. Jadi kami itu sudah di sini berkembang Kak. Kalau dulu kan kami hanya ada di bidang penerbangan. Namun sekarang sudah ada di kapal pelayaran, kemudian ada di hospitality industri dan kereta api. Terima kasih informasinya Kak. Terima kasih kepada rekan saya Disha. Sekarang saya bersama salah satu narasumber yang mengikuti acara Open Campus hari ini. Boleh perkenalan dulu Kak? Oke, baik, terima kasih. Di sini saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Noviana Fitri Wulandari dari Universitas Nurul Jadid, kakak dari Fakultas Sosum, Prodi Ekonomi Murni. Gimana nih Kak perasaan hari pertama ikut Open Campus ini? Kalau perasaan kakak ya, suatu kebanggaan berada di tempat ini, apalagi kita berkumpul bersama universitas lain, apalagi se-Jawa Timur ya. Suatu kebanggaan dan kakak juga bukan hanya pertama, tapi ini udah beberapa kali mengikuti Expo Kampus seperti itu. Di Nurul Jadid sendiri tuh ada jurusan apa aja sih Kak? Nah, untuk di Universitas Nurul Jadid itu ada 4 fakultas, yang dimana itu ada Fakultas Agama Islam, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Sosum, ada Fakultas Teknik sama Kesehatan. Wah, ada teknik ya Kak di Unuja? Teknik, ya. Persyaratan buat masuk Unuja tuh apa aja Kak? Persyaratannya langsung scan aja di PMB Unuja. Gitu. Perbedaan Unuja dengan kampus-kampus yang lain apa Kak? Yang membuat semua tuh wajib masuk Unuja? Oke, untuk perbedaannya ya, karena di Unuja itu kampus yang berbasis pesantren, jadi itu merupakan perbedaan yang sangat tinggi karena belum tentu universitas berbasis pesantren itu ada. Apalagi di Universitas Nurul Jadid itu udah masuk kategori 10 ISO. Dan apa juga kampus 10 se-Jawa Timur, Nahdlatul Ulama. Terima kasih Kak atas informasi yang diberikan. Sekarang saya bersama salah satu panitia dari acara Educare Pro 2026. Boleh perkenalan Ibu? Nama saya Yuana dari SMA Negeri 1 Keraksaan. Ibu Yohana ini adalah salah satu panitia dari acara hari ini. Kira-kira apa sih Bu tujuannya diselenggarakannya acara pada hari ini? Oke, kabupaten kita kan termasuk IPM rendah ya. Jadi salah satu yang hasil dari asesmen tuh kelas 12 sudah mau lulus masih bingung milih jurusannya apa. Banyak informasi yang tidak tepat yang mereka dapat dari TikTok ataupun media sosial sehingga bikin semakin bingung. Jadi tujuan adanya Expo Kampus dan juga Job Fair, mereka dapat informasi real langsung dari sumbernya tanpa harus pergi ke Surabaya, Malang, Jember. Dalam satu waktu mereka dapat informasi, bisa menentukan jurusannya, nanti bisa tepat, tidak salah langkah, dan mereka bisa menggunakan waktu hari ini untuk mendapatkan banyak sekali informasi. Begitu. Kira-kira ada berapa banyak kampus nih Bu yang mengikuti acara pada hari ini? Oke, ada 37 kampus negeri dan swasta di Jawa Timur, ada Jawa Tengah juga. Kemudian ada yang dari dunia usaha itu ada 5. Jadi yang ingin mencari kerja, mencari informasi kualifikasi apa sih yang harus disiapkan untuk kita bisa menyiapkan diri untuk bisa bekerja. Nah, itu bisa cari informasi di situ dulu kan. Biasanya kan leha-leha nih, kalau nanti udah dapat informasi kan bisa disiapkan dari sekarang.
Kemudian ada 3 dari stand itu yang dari alumni, dia nginfo nih gimana caranya masuk perguruan tinggi, gimana caranya dapat beasiswa, kayak gitu. Kan biasanya kadang sudah ada bacaannya lengkap tapi masih belum paham gitu. Oke, kalau langsung dengan kakaknya kayaknya lebih dapat ya. Mungkin kalimatnya lebih oke gitu ya. Oke. Terus harapan Ibu sendiri bagi pelajar Kabupaten Probolinggo setelah diadakannya acara Educare Pro 2026 ini? Semakin tahu bahwa ada juga sekolah tinggi yang nggak mahal gitu. Jadi bisa memanfaatkan dengan berbagai keinginan dia, ada tuh banyak tersedia di kampus-kampus. Dan nanti dia bisa mengupgrade dirinya supaya bisa sesuai, bisa diterima, dan dia bisa mengukir masa depan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Begitu. Terima kasih Ibu Yohana atas waktu yang telah diberikan. Itulah tadi informasi mengenai Educare Pro yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Saya harap semoga seluruh peserta Educare Pro mendapatkan kampus impiannya. Sekian liputan Warta Madura pada pagi hari ini. Saya Disa Zamratul Madaniyah dan rekan saya Anissa Anindya serta Rafika Amelia di belakang kamera dan seluruh tim Warta Madura yang bertugas pamit undur diri. Warta Madura, kritis, independen, bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.